Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana cara teknis menggunakan kotak konseling dan kotak aduan. Untuk yang pertama kali yang kita bahas adalah kotak konseling. Jadi nanti itu ada linknya, link dari Google Form. Isinya seperti ini. Nanti kalian mengisi form kotak konseling, misalkan kelas 9, ya kelas 9 awat. Kotak konseling ini digunakan untuk memfasilitasi siswa selama daring supaya bisa nyaman bercerita atau curhat mengenai segala permasalahan yang dialami kepada guru BK sebagai salah satu landasan program dan konseling dengan menuliskan nama lengkap, kelas, nomor absen, dan kendala atau kesulitan yang dialami pribadi, itu masalahnya sendiri dalam kehidupan pribadinya. Kalau kelompok, itu seperti halnya teman sebaya, bisa saja guru, ataupun orang tua. Kalau untuk akademik, bisa juga mapel dinas atau mapel kas. Untuk religius, itu seperti hafalan dan ibadah. Untuk interaksi sosial, bisa juga berhubungan dengan adaptasi atau komunikasi dengan orang lain atau dengan teman. Terus kalian juga bisa menuliskan ini hari atau tanggal konseling. Jadi kalian bisa menentukan. Nanti ustazah kan memberikan kesepakatan sesuai harinya. Jadi kalian tinggal milih hari apa, terus tanggal berapa di luar jam KPM gitu ya. Terus untuk yang terakhir nanti jam konseling. Jamnya di luar jam KPM selain mata pelajaran BK. Jadi kalian nanti bisa fokus gitu cerita-ceritanya. Terus untuk selanjutnya teknisnya. Nah, teknis kotak konseling tadi sudah saya jelaskan cara-caranya di link tadi. Jadi kalian itu buka linknya dari sini sesuai dengan kelas. Misalkan kelas 9 awal ya, berarti linknya ini sesuai yang saya share. Jadi yang pertama kali yang kalian lakukan langkahnya itu, sebelum konseling berlangsung, anak wajib melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan guru BK, yaitu dengan Ustazah Irma sendiri, dengan mengisi link ini. Itu tadi ya, perjanjiannya tadi seperti form yang sebelum slide ini. Mengisi lengkap. Untuk langkah kedua, setelah mengisi form itu tadi, anak wajib konfirmasi dengan guru BK Ustazah Irma via WA setelah mengisi link dan memberitahukan bahwa sudah melakukan perjanjian di Google Form kotak konseling itu tadi. Kalau kalian udah konfirmasi dengan ustazah, nanti akan ustazah beri jawaban kira-kira di waktu tersebut sesuai yang kamu minta itu ustazah bisa atau tidak, seperti itu ya. Terus untuk langkah yang ketiga, setelah terjadi kesepakatan antara ustazah dengan kamu ketika mau konseling, maka dengan persetujuan bisa kita mulai konseling. Tempatnya di mana juga, waktunya juga udah tepat gitu ya. Terus untuk catatan, nah ini untuk catatan tersendiri. Jadi untuk catatan yang pertama, konseling bisa dilakukan ketika di luar jam KPM, yaitu hari Senin sampai Jumat saja. Untuk Sabtu dan Minggu, kalian bisa fokus dengan mata pelajaran atau dengan mengerjakan tugas-tugas yang lain. Jadi kalian memiliki waktu Senin sampai Jumat di luar jam BK gitu ya kalau mau konseling. Terus untuk yang kedua, akan ditata setiap 1 minggu sekali siapa saja yang sudah melakukan konseling. Jadi ketika anak itu sudah melakukan konseling, maka insya Allah kalian akan mendapatkan poin positif. Bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan konseling itu orang yang tidak punya masalah,
malah justru orang yang banyak punya masalah itu, tapi dia hanya tidak mau orang lain tahu. Padahal kalau masalah yang dipendam sendiri itu, nanti kalian bisa mudah terserang penyakit, bukan hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit dalam pikiran kita. Untuk yang ketiga, akan direkap di akhir semester 1 bagi siapa saja yang belum pernah melakukan konseling sama sekali. Ini akan menjadi catatan tersendiri bagi anak tersebut. Kenapa sih kok dia tidak bisa terbuka dengan ustazah guru BK selaku guru BK-nya gitu ya? Karena di dalam konseling ini akan menciptakan asas kerahasiaan, dan jangan sampai berpikir nanti takut disebarluaskan. Jangan seperti itu, karena di dalam bimbingan dan konseling itu ada asas kerahasiaan. Tetap kita akan menjaga rahasia yang kamu ceritakan itu tadi. Tuh. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kotak aduan. Tapi sebelum Ustazah nampilkan teknisnya, maksudnya langkah-langkahnya, mari kita simak terlebih dahulu form kotak aduan itu seperti apa. Nah, jadi form kotak aduan itu nanti seperti ini. Kotak aduan, ini contohnya kelas 9. Jadi kamu nanti untuk yang kelas 9 dengan mengisi form ini. Kotak aduan ini digunakan untuk mengetahui hal-hal negatif selama daring sebagai landasan penyusunan program bimbingan dan konseling SMPIT Harapan Bunda. Dengan mengisi nama lengkap, kelas, siswa yang dilaporkan. Nah, siswa yang dilaporkan ini maksudnya siswa yang telah melakukan tindakan negatif selama daring. Terus selanjutnya adalah kelas siswa yang dilaporkan. Siswa yang dilaporkan itu tadi kelas apa, nah, kelas berapa. Dan tanggal aduan, ketika melakukan aduan itu tanggalnya tanggal berapa. Terus untuk hasil atau solusi yang diharapkan itu kalian pengennya hasil yang gimana. Tapi untuk tindakan lebih lanjutnya nanti untuk maksudnya timbal baliknya untuk penyelesaiannya nanti bisa langsung ke guru BK. Nah, kalau sudah tahu teknisnya, mari kita lanjut ke langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, kotak aduan ini, sebelum melaporkan ke guru BK, anak wajib mengisi form di link ini. Nah, linknya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kotak konseling, kalau sekarang kotak aduan. Jadi linknya sesuai dengan kelasnya. Kelas Iwan dengan kelas Awat beda. Terus yang kedua, anak wajib konfirmasi dengan guru BK Ustazah Irma via WA. Jadi kalau kalian sudah mengisi form ini di link ini, kalian wajib konfirmasi ke Ustazah Irma lewat WA. Bilang, maksudnya WA dengan sopan gitu, mengatakan bahwa sudah melaporkan sesuatu di form kotak aduan. Jadi setelah kalian mengisi link ini dan sudah japri ke Ustazah, sudah konfirmasi, nanti Ustazah akan membuka linknya ini. Jadi tahu yang kamu laporkan itu siapa gitu ya, yang telah melakukan tindakan negatif itu tadi. Jadi akan tersimpan rahasia. Tetap mengutamakan asas kerahasiaan. Jadi hanya kamu dan Ustazah Irma aja yang tahu gitu ya. Untuk langkah yang ketiga, yaitu guru BK akan segera memberikan tindak lanjut terkait suatu hal yang dilaporkan siswa itu tadi. Jadi akan menimbulkan ini, memberikan itu tindak lanjut karena yang dilaporkan itu tadi melakukan masalah, maksudnya menimbulkan hal-hal negatif yang telah dilakukan. Jadi dengan segera
Guru BK, Ustazah Irma akan segera